alhamdulillah banyak ngasih testimoni. Anak buah kamu kemarin sudah 4 orang sudah tepat. Sekarang bagaimana ini? Sayembara ini bagaimana? 1 miliar ini bagaimana? Bagaimana? Ini bukan yang preman yang kemarin datang ke pondok itu. Gitu? Kayak dukun loh. Kayak dukun. Tempoh hari sudah perjanjian. Mana itu janjinya? Uang tidak ada. Ini masih mau lanjut? Masih lanjut saya. Lanjut, belum mati. Oke. Siap. Ini aja. Ini anak buah kamu lagi mau maju lagi. Wow. Yang mana yang mau dimatiin, Ki? Yang mana yang mau dimatiin, Ki? Oh, yang mana? Yang ini. Ya. Ini menurut aku sehari bisa Mana? Siapa? Ki Gerbang. Ki Gerbang katanya mau nantang saya lagi katanya. Mau ke sini lagi katanya. Kenal Ki Gerbang sama Leh? gitu. Siapa coba? Dukun ingkang nantang apa menika? Ingkang tumut sayembara. Leh, dada-dada karo ibumu. Ibumu nama siapa Leh? Nggih, Pak. Ndang di anu kono. Sopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Mak. Gitu. Mak sehat nggih. Ngapunten sangat tasik bareng saged. Njenengan. Su nangis. Ganteng. Mak Oh, nangis. Mak teng mriku diparingi sehat, segera Amin. waras, lancaripun napa mawon ingkang dados hajatipun. Mae kula nyuwun pangapuntene tasih dereng saged bantu napa-napa teng Mae. Ya muga-muga lantaran kula ngawula wonten teng mriki dados berkah barokah sedayanipun kagem Mae lan bapake. Heeh. Wonten mawon apa? Punten. Makmu ya nonton YouTube-ku. Nggih, Pak. Kita nonton. Nggih. Mendino apa orang kading? Kadose orang kading, Bang, Aduh. mboten wifi. Renek wifi? Mboten enten. Yang Malaysia renek wifi? Enten tapi sanes gadane Mae, Pak. Oh, makmu wis pirang tahun di Malaysia? 2015 sakniki 8 tahun, Pak. Bapakmu dhisik tentara ya, Le ya? Sanes, Pak. Apa wi? Wong nganu mawon kula. Calon. Nggih. Tapi wis sampai tingkat apa, Le? Pantokhir, Pak. Pantokhir terus tekeri-keri teng umur. Berarti kabeh wis lulus. Sedaya lulus, Pak. Cuman umur sing mboten lulus. Ngapa umure? Kelebihan 2 bulan sih, Pak. Ora apa-apa. Ini berarti itu tuh rezekimu. Nggih, Pak. Rezekimu ya ning kene ngono ae. Nggih. Tapi ning kene seneng apa ora? Seneng banget, Pak. Iya. Seneng ya alhamdulillah. Mergo sing tak pingini mesti tak sing aku seneng. Sing ora seneng ya ben mulih ngono ae. Aku ora maksa. Sing seneng ya silakan bertahan, yang nggak suka ya biar pulang, itu aja, simpel saya itu.
Saya itu orang yang suka sama saya ya silahkan, yang nggak suka ya nggak apa-apa kayak gitu. Sama sekali nggak ngaruh buat saya. Karena yang kita cari itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada bapak, siapa bapakmu? Bapakmu nonton YouTube Rah? Nonton, Pak. Ya di siapa bapakmu? Siapa sing ngene? Bapak Selamat Hadi, Pak. Selamat Hadi. Oh, ya salam ngono sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Kok bilih kula kathah kelepatane kula dhateng panjenengan. Mugi-mugi mawon kula nyuwun tendungane panjenengan lan ridhone panjenengan. Kula wonten ing mriki niku dados berkah barokah kagem panjenengan. Nggih mugi-mugi Bapak teng griya diparingi seger waras, diparingi sehat, diparingi lancar. Napa mawon hajatipun kegiatane lan kerjaane napa mawon. Lan mugi-mugi diparingi rezeki ingkang berkah barokah nggih. Kula nyuwun pangapunten ingkang ageng dereng saged mbantu napa-napa teng bapake. Nggih, muga-muga mawon kula teng mriki nika dados manfaate kula dhateng panjenengan sedaya lan teng umate ngapunten sanget umpami kula tasih dereng saged bahagiakan Bapak, dereng saged bantu Bapak. Kula nggih matur suwun sanget ingkang pandungane panjenengan lan dukungane panjenengan kula wonten teng mriki. Nggih, wonten mawon Bapake matur suwun sanget, intine kula matur suwun sanget dukungane panjenengan kula wonten ing mriki. Wonten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah awakmu wingi mulih kae nukokne apa wingi kae? Membesakan sepeda, Pak. Kane sepeda motor. Motor, Pak. Terus kayak wis pernah mulai kae Membesakan HP yang pertama. nukokne HP. Yo alhamdulillah toh. Alhamdulillah. Wis bisa nukokne HP pake, bisa nukokne motor, is alhamdulillah. Nanti sampai ning kene ya mondok ya oleh didik-didik oleh penghasilan ngono. Mari apa ki oleh rezeki didik-didik ya dibagi-bagi. Jarang yang tahu kalau apa itu tidak pernah yang namanya mengambil uang pondok. Jadi uang pondok ya untuk kebutuhan pondok. Jadi ada rekening besar itu yang megang Pak Nur itu ya ben cukup. Ya itu yang dari hasil kerja apa sendiri ya untuk keluarga. Yang untuk pondok ya untuk pondok. Berarti alhamdulillah jenengan selama tumut apa iki bisa nukokne motor bapake. Ke bapake sampean enggak ada sepeda motor. Bisa nukokne HP. Ya alhamdulillah toh. Gitu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting atine sing seneng. Aja susah. Oh ya iki orang disapa? Anu. Subscriber lover. Siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah semua saudara-saudara semuanya pada kesempatan malam hari ini kula kalih Abah, Abah Safidin, atau Mbak Din nggih berbincang-bincang ngobrol mawon kados ngenten iki. Biasanipun muga-muga mawon di malam hari ini dan setiap harinya kita itu selalu diberi sebuah kesenangan, walaupun sedih bagaimana tetap caranya senang. Muga-muga mawon saged menikmati napa sing dados peparinge pangeran. Dan saudara-saudaraku semuanya kula dredeg ngapunten.
kesenangan itu atau ketentraman itu, kebahagiaan itu adalah buah dari iman. Jika seseorang beriman, maka buahnya itu adalah ketentraman, kebahagiaan. Dan nggak ada yang namanya kekecewaan, nggak ada yang namanya kemarahan, nggak ada yang namanya kebencian. Karena kebencian, kekecewaan itu adalah buah dari syaitan. Jadi tinggal apakah hati kita itu ada iman ataukah ada syaitan. Kalau di dalam hati kita adanya iman, tanda-tandanya buahnya itu adalah kebahagiaan, ketentraman, kesenangan. Senang dalam keadaan yang seperti apapun. Senang walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Bahkan dalam hal yang menyengsarakan maupun mengecewakan, maupun menyedihkan pun terasa menyenangkan. Nggak ada yang namanya kesusahan, nggak ada yang namanya kesedihan. Tapi kebalikannya, walaupun dalam keadaan yang menyenangkan, contoh sehat, keluarga yang sehat, itu untuk orang yang tidak beriman, yang di dalam hatinya ada syaitan, adanya hanya sebuah kemarahan, adanya hanya sebuah kesedihan, dan selalu kekurangan. Betapa begitu banyak keluarga yang sebenarnya bahagia, jiwa raganya sehat, anaknya sehat, tapi setiap hari bertengkar saja. Ada orang di dalam keluarga itu punya banyak uang, tetapi setiap hari bertengkar masalah uang, selalu merasa kurang. Bahkan banyak orang-orang yang sudah kaya itu kenapa korupsi, masuk penjara padahal sudah kayanya luar biasa. Karena memang tidak ada iman. Jadi dalam hati itu selalu kekurangan, selalu saja marah, selalu saja sedih. Dan kadang kalau ditanya kenapa sedihnya, nggak tahu. Kita walaupun makan di pondok hanya dengan sambal terasi, tidur seadanya, tapi bahagia. Walaupun orang itu seperti apapun mewahnya, tetapi kalau tidak syukur, nggak ada bahagianya. Alhamdulillah saya itu dalam setiap keadaan selalu bahagia. Kenapa? Karena ya disyukuri, dinikmati. Karena Allah itu akan senang terhadap orang yang bisa bersyukur. Ya bersyukur itu buahnya itu adalah kesenangan. Senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan apa yang Allah perintahkan, sehingga nanti senang dalam keadaan seperti apa. Bahkan bisa senang terhadap orang yang nggak senang sama kita, dan bisa senang dalam keadaan yang seperti apapun. Apa itu nggak pernah, saya pernah lihat apa sedih, nggak pernah, bahagia saja, bahagia, sehingga ada masalah dengan apapun itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh iya, saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, malam ini saya mendapatkan tantangan dari Pigerba Judo, ya, ilmunya ilmu sudo, fudu, ilmu fudu, ya. Ini beliau katanya pernah belajar ilmu santet sampai ke luar negeri, dan malam ini ilmu fudunya itu mau nantang lagi. Nggak apa-apa, silakan aja. Masih penasaran, silahkan. Terkadang ada orang yang sering salah paham dengan apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena di dalam hatinya hanya ada kebencian. Kalau sudah namanya orang benci, apapun yang kita lakukan ya salah. Tapi kalau namanya orang suka, apapun yang dilakukan itu ya suka saja. Saya sampai heran kok, ada orang yang menyalahkan semua yang kita lakukan, tetapi
Tidak apa-apa, lebih baik melakukan kesalahan dalam kebaikan daripada tidak pernah melakukan kebaikan. Kalau namanya orang nggak suka itu ya pasti ada. Tapi anehnya gini, ini kan tim ini, orang-orang yang nggak suka sama saya itu kan, yang mau fitnah saya itu kan ada timnya. Kalau ada yang posting tentang minuman, ada yang posting orang lagi minum, ya nggak masalah buat dia, ya karena dia suka temennya. Tapi kita yang mengajak sholawatan itu ya salah-salahkan. Itulah namanya orang nggak suka. Jadi orang nggak suka itu karena memang dasarnya sudah nggak suka. Tapi satu yang menjadi kunci kita, bahwa kalau orang itu yang dicari, yang dibicarakan, yang dilihat selalu hal-hal yang baik, maka sejatinya dia adalah orang yang baik. Tapi kalau ada orang yang selalu membicarakan sesuatu hal yang buruk, mencari-cari keburukan orang, kesalahan orang, ya memang sejatinya dia itu buruk. Karena sesuatu hal yang baik itu sukanya yang baik-baik, dan nanti akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang baik. Tetapi kalau orang yang nggak baik, yang busuk, ya sukanya berbicara yang busuk-busuk, mencari yang busuk-busuk, ya nanti pun dia juga akan dipertemukan dengan orang yang busuk. Ini satu frame. Maka penting sekali hati kita itu untuk menjaga, selalu dijaga seperti itu. Ya kalau kayak sana ya, si badut merah nantang santet, ya banyak yang diam, nggak ada masalah. Cuman ketika saya nantang sayembara bikin santet, banyak ustadz wahabi, banyak dari orang-orang yang ngaku ulama, ngaku kiai, gembar-gembor viral tuh ini, sombong, sok sakti. Sombong itu adalah sifatnya setan. Lah itu yang sedangkan yang kalau sana yang nantang itu pada diam. Tapi kalau saya yang nantang, salahnya luar biasa. Ya ini loh, antara orang yang nggak suka itu seperti ada kotoran di hidungnya. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain itu, dia itu memang nggak ada pekerjaan. Tapi yang perlu untuk sampean ketahui bahwa sebenarnya wong alok itu padune pengen melok. Jadi orang menghina itu sebenarnya dia pengen seperti kita, tapi tidak bisa. Nah, akhirnya ya menghina seperti itu. Ada lagi, aneh lagi ini. Ada dukun yang bertahun-tahun nyerang saya. Dukun dia itu ngaku-ngaku ahli hipnotis. Terus setiap hari keluar nantang pembuktian di saya, terus selalu menghina saya. Itu bertahun-tahun. Kalau memang dia bisa ahli hipnotis, sampai Deddy Kombuser loh pernah saya tantang. Kalau memang ini kan banyak ya oknum-oknum praktisi hipnotis itu yang menjelek-jelekkan ilmu hikmah, itu kan banyak. Intinya minta pembuktian dan lain sebagainya. Wong ilmu hikmah kok disamakan sama ilmu sulap. Sampai saya itu pernah bilang, kalau kamu benar-benar bisa menghipnotis, kalau benar-benar kamu tuh punya ilmu hipnotis, coba hipnotis saya kalau kamu bisa. Saya kasih 1 miliar kamu kalau bisa hipnotis saya. Nggak bisa apa-apa, cuman ngomong toh aja. Ada dukun dari oknum hipnotis itu ya kayak gitu. Orang saya sampai 2 tahun. Jadi dan kena santet minta tolongnya ke saya. Giliran nyerang saya nggak bisa buktiin apa-apa, akhirnya minta maaf. Setelah dimaafkan malah mintanya uang, mintanya cuman makan tidur tok. Makan tidur penting kalau makanannya itu halal. Tempat di pondok malah makan babi, siapa yang terima gitu? Siapa yang terima?
Itu aja pulang minta ongkos sama saya kok. Pulang loh minta ongkos sama saya. Si ngorek itu pulang itu ngemis-ngemis minta ongkos sama saya itu. Akhirnya ya tak ongkosin. 1.500.000 itu ongkosin. Ini benar-benar orang yang nggak tahu malu kayak gitu. Ya, makanya itu loh, kita itu harus bersyukur sama Allah ketika dijauhkan dengan orang-orang yang bersifat seperti binatang seperti itu. Terus orang-orang yang nggak baik itu ya memang seperti itu. Bukannya mencari-cari kesalahan orang, bikin fitnah dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terpenting kita itu harus bisa menjaga hati kita, ya. Orang boleh nggak suka sama kita, yang penting kita jangan sampai nggak suka sama orang. Orang boleh benci sama kita, tapi kita jangan sampai benci kepada orang. Orang boleh memfitnah kita, silahkan. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena bukan kita yang fitnah orang. Kita bersyukur kepada Allah ketika kita dihina. Kenapa? Karena bukan kita yang menghina orang. Kita bersyukur kepada Allah ketika kita itu difitnah, dibully. Karena bukan kita yang memfitnah, yang membuli orang. Malah dengan seperti ini, Allah itu menghendaki diri kita merasakan betapa sakitnya dihina, betapa sakitnya difitnah, sehingga kita jangan sampai memfitnah orang. Seperti itu. Kita harus bersyukur kepada Allah. Lihat abahmu ini loh, betapa besarnya fitnah yang ombaknya segitu derasnya, begitu besarnya. Man nggak terjadi apa-apa toh. Selama kita berpegang kepada tali Allah nggak akan terjadi apa-apa. Kalaupun jatuh karena punya pegangan bisa berdiri lagi. Itu pentingnya orang punya pegangan dengan tidak. Itu pentingnya. Dalam hidup ini kuncinya harus ikhlas. Ikhlas itu lepas. Buah dari ikhlas itu apa? Senang, tentram, tidak ada kekecewaan, nggak ada kesedihan. Bukankah hidup itu yang paling bahagia itu kan yang tidak ada kekecewaan, yang ridho dengan apapun yang Allah berikan. Kalau pengen dapat ridhonya Allah, ya harus ridho dengan apapun yang Allah berikan. Abahmu ini kurang bagaimana hinaan cacian itu. Tapi ketika kita itu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, amalan ini sangat dahsyat. Orang yang dulu demo saya, yang punya padepokan, sekarang pergi dari rumahnya, pergi dari Rejowinangun, kejar-kejar polisi yang demo saya. Nggak perlu berbuat apa-apa. Bismillah, semelah, yang salah pasti salah, yang salah pasti salah, gitu aja. Kita nggak perlu menjelaskan apapun. Ketika panjenengan nanti difitnah orang, ketika panjenengan nanti dihina orang, ketika panjenengan nanti dituduh orang, sampean nggak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun, karena yang suka sampean nggak akan membutuhkan itu, dan yang benci sampean pun juga nggak membutuhkan itu. Sudah, biarkan saja. Tanda-tanda orang sukses itu orang yang tidak baperan, yang dia itu fokus untuk sesuatu hal yang bermanfaat untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk umat. Bukan orang yang baperan. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya santri Nuswantoro itu nggak boleh jadi orang yang amatiran. Orang yang amatiran tuh yang bagaimana? Yang mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ngapunten Bang, nderek berangkat. Menika enten sing WA kula beberapa tiang niku badhe tangkep niku napa benda-benda penarikan menika lho Bang.
Iku napa saged dimaharaken ngoten. Apa piye? Enten apa enten tiang ada orang niku bertanya sama saya. Nah, benda-benda penarikan menika niku napa nggih saged dimaharaken. Penarikan ini piye maksudnya? Nggih napa enten nggih niku napa nggih barang ingkang anu terus wujud ngoten niku lho kados kayak batu ngoten niku kados kayak napa. Lah ini salah pemahaman lagi. Nggih. Itu bukan penarikan. Nggih. Jadi sesuatu hal yang kita dapatkan, terutama yang bersifat ghaibiyah, itu ada 3. Ada yang pertama pemberian. Jadi ketika contoh panjenengan itu datang ke rumah saya ya, panjenengan datang dengan baik-baik dan panjenengan mengerti tentang saya, panjenengan mungkin kata-katanya bagus sehingga saya itu suka. Nah akhirnya sampean tak kasihlah sesuatu. Lah ini yang sering terjadi ketika kita kholwat ya. Bangsa-bangsa gaib itu sangat senang sekali dengan sholawat. Nah ketika kita salam dulu ya kan, ucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus kita mengucap assalamualaikum salam, assalamualaikum. Terus kita lanjutkan dengan asma karomah. Ya Syekh Syakulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghusa Sumadoni, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa mitan fi qadhi hajat wa yaqdal. Nah, dengan asma-asma Allah ini, bangsa-bangsa gaib itu selain tunduk ya, semakin tunduk takluk ya, ada juga yang dari golongan bangsa jin ini yang sangat suka itu karena dari golongan jin muslim, dan bahkan banyak raja-raja jin muslim itu yang takut takluk bahkan suka itu ada. Nah yang suka itu terkadang sebelum kita minta itu yang menjadi andalannya itu dikasihkan ke kita. Seperti ya kayak yang biasa saya pakai itu, kamu pakai nggak? Ini pas lagi nggak pakai batu 2 itu, yang bisa tak buat kalung itu. Terus ada lagi yang batu yang warnanya merah itu, yang kecil-kecil itu, yang pernah saya di laut itu, kecil-kecil itu, kalian nggak? Itu ada saya itu, kalau 10 itu ada batu-batu sepasang itu. Terus ada yang cincin-cincin itu, batu-batu kecil tak buat cincin itu. Nah batu-batu seperti itu namanya pemberian. Ada juga yang kedua itu dengan cara bertarung dengan penghuninya, itu namanya merebut itu. Ada juga dengan cara mencuri, jadi dialihkan lah penghuninya, nanti ditarik itu. Sebenarnya semuanya mudah dengan menggunakan surat Al-Ikhlas. Jadi satu hari itu wirid Al-Ikhlas 2000 kali. 2000 itu. Kalau benda-benda seperti itu bisa dimaharkan, dimaharkan bisa, tapi bukan jual beli ya, mahar ya. Mahar itu mas kawin. Nanti diselaraskan dengan bendanya itu, dengan penghuninya itu, seperti itu. Kenapa? Ada yang tanya? Kenapa angsal katanya? pengen gadani kadang-kadang. Iya, tapi agak mahal. Agak mahal yang dari alam seperti itu, agak mahalan. Agak mahal kan, tanpa penyelarasan, hanya mengamalkan amalan saja. Tapi ini yang lagi ramai sekarang itu paket Ashifa. Kamu sampean tahu itu testimoninya banyak dari orang-orang yang pernah mengambil paket Ashifa itu testimoni kesembuhannya mendekati 99%, gitu. Hampir 100%. Banyak yang berhasil. Banyak, ya ada yang nggak berhasil, tapi banyak yang berhasil.
testimoni keberhasilan itu, baik yang usahanya sepi, yang rumah tangganya sering bertengkar, susah punya keturunan. Mas Dani punya, udah hamil sekarang istrinya. Itu dengan paket Ashifa. Paket Ashifa ini loh, kasih tahu. Tapi mumpung ambil nunggu Ki Germo bodoh itu kayak gini loh. Ini paket Ashifa ini. Ini paket Ashifa itu isinya ini nih. Tuh. Ini paket Ashifa ini. Tuh. Nah ini. Nah ini paket Ashifa ini. Paket Ashifa. Paket Ashifa ini istimewanya di tasbih ini. Tasbih ini dari kayu gaharu. Ada juga yang dari kayu wali kungkun. Ini kalau dibeli bijian begitu, ini 15 juta tasbihnya ini. Tasbihnya tak 15 juta. Belum kunirnya, belum madunya ya, belum garamnya itu. Ini cara pakainya itu yang pertama ya, mandi dulu dengan garam tutup hijau ini buat mandi ya. Terus setelah itu, setelah mandi, terus minum madu sama kunirnya ya. Madunya 3 sendok ya, madu ini 3 sendok. Terus dimasukkan di kelapa muda, sama ini kunirnya setengah sendok. Kunir ini juga setengah sendok itu. Dimasukkan di kelapa muda, dibakar, terus diminum. Setelah dibakar, tunggu dingin, ini wiritan dulu. Pikirannya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, pakai tasbih ini. Nah setelah itu terus diminumlah madu kunirnya yang tadi dibakar itu. Setelah itu terus rumahnya disiram dengan garam yang tutup merah ini, campur sama daun bidara ini. Seperti itu. Namanya paket Ashifa ini. Jadi dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pitu itu orang Jawa pitulungan. Nah itu. Banyak ini, satu hari kirim itu bisa sampai 1000 paket sehari itu. Karena yang kalau beli begini ya, ini bisa 20 juta. Tapi karena apa ya, perbedaan saya itu kalau jualan itu ya, kalau sekiranya memberikan manfaat itu malah saya murahin supaya yang nggak mampu itu juga bisa beli gitu. Ini cuman saya kasih harga 3.000 ini, 3 jutaan. Paket Ashifa ini cuma 3 juta. Paket Ashifa ini cuma 3 juta. Dan paket Ashifa ini juga nanti tak kasih kaos inilah. Kasih kaos ini kalau beli paket Ashifa ini. Amen, kaosnya apa tadi ini? Padepokan Bas. Sudah ganti. Sekarang ini bajunya ganti, Amen. Ganteng. Nih kaosnya bagus toh. Murah ini, 150-an. 150 ribuan. Ini. Dan ini pun juga sudah saya itu. Nah, ini. Tuh. 150 ribuan. Sudah menjadi keluarga besar Ponpes Nuswantoro. Itu. Tapi kirim fotokopi KTP sama nomor HP kalau jadi keluarga pondok. Itu. Keluarga besar Ponpes Nuswantoro. Bawahnya ini apa? NKRI harga mati. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tuh, bermanfaat ya. Coba dipakai coba. Langsung aja. Cukup apa enggak badannya sampean kecil soalnya. Gitu. Muat. Kalau enggak muat. Coba berdiri. Wow, depannya begini nih. Wah, badannya anakku. Bagus. Nih, ada di sini. Nah, tuh. Tuh, ini 150 ribuan. Bisa dikirim dimanapun. Terus
Ini yang kedua ini bajunya nih. Kita nggak punya Facebook ya, jadi siapapun yang jual media apapun di Facebook itu penipuan. Saya nggak pakai Facebook. Nah ini bajunya. Bajunya ini harganya 250.000 ini bajunya ini. Tuh. Coba tak pakai ya. Cuman pakai kaos. Pakai ini muat nggak? Oh, buatan Pak. Buatan. Coba pakai. Kalau muat sampean pakai. Coba dipakai coba. 150 ini 250. Beli 5, beli 6 itu boleh. Gitu. Coba dipakai deh. Banyak tamu-tamu yang tak kasih ini. Tadi ya tak kasih. Monggo dibeli, diborong. 150-an. Bajunya 250. Ya. Wow, keren. Sana. Kan baju double 3 yang tambah hangat, gitu. Coba berdiri, hadap sini. Oh, wah bagus loh. Wakah sampean di. 250-an. Hadap sana. Nah, depannya Pondok Nuswantoro. Diborong. Tapi insya Allah kalau beli paket ini sekarang mau tak kasih kaosnya lah. Kalau paket lengkap dapat bajunya juga. Ini buat sampean itu. Terus sebentar. Ya, kaos tenan. Ya tambah ganteng, gitu. Ya tak fufu kok wi. Pokoknya ini loh yang lagi rame itu. Paket Ashifa nih loh. Ruwami paket asifanya. Nggak tahu ya kok banyak testimoni yang usahanya sepi, yang apa namanya gajinya nggak naik-naik, dibenci orang, dibenci bosnya itu. Alhamdulillah banyak ngasih testimoni. Monggo Pinara. Apa yang pada buat apa? Kalau Enggak, sana. Monggo sini. Mancung ya. Di gerbang itu mancung ya. Dari tadi saya nungguin sampai saya promosi ini. Mau beli nggak? Ki. buat apa beli Ya. seperti itu? Ya siapa tahu ada yang sampai santet terus dia nggak sembuh-sembuh. Wah, Ya kan? Bisa diobati pakai ini nih, Ki. saya cukup dengan arwah saya sudah sembuh. Apa? Arwah saya, dewa-dewa saya. Hmm. Saya punya dewa. Hmm. Ini bagaimana kemarin itu alam buah kamu sudah lepar semua itu part-partnya. Suaranya nggak jelas sih. Gimana? Anak buah kamu kemarin sudah 4 orang sudah tepar. Sekarang bagaimana ini? Saya marah ini bagaimana 1 miliar ini bagaimana? Bagaimana? Soal sayembara Ya. Palsu. 30. Ini bukan yang preman yang kemarin datang ke pondok itu. Gitu? Kita itu dukun loh. Kayak dukun. Dukun ternyata dukun. Ini anak buah saya semuanya. Ini anak buah kamu. Ya. Kemarin nyamar jadi preman.
Mantap menawi. Ya saya suruh untuk mengintai sana itu. Ngapa dilihat aja boleh kok diintai ya. Jadi Bang ini nafsu banget ikut sayembara. Ya. Sayembara itu kan bagi siapapun yang punya ilmu santet dan mau nyantet saya, ya silahkan saja, no problem, tidak masalah. Jadi santai aja. Mungkin kalau ilmu santetnya belum begitu mempan, belum begitu dahsyat, ya kan, bisalah belajar lagi mungkin. Kemarin anak murid kamu yang sudah tepar semua itu 4. Sudah saya obati pakai ini, langsung sembuh. Santetnya palsu. Wah, palsu. Mas, minta tolong duduknya, Mas. Kenapa lu? Anggap aja dia orang gila. Itu aja udah selesai. Di gerbang ini. Di gerbang. Oh, kirain saya namanya gerbang. Gerbang. Saya kira namanya itu di gerbang. Gerbang. Ledek tuh, Mas. Mbak tinggal lambai doang gerbang. Di gerbang ini mau ikut sayembara. Tempo hari sudah perjanjian. Mana itu janjinya? Uang tidak ada. Mau menang aja belum kok. Tempo hari anak murid kamu aja udah tepar 4 Yang bikin orang. sayembara siapa? Ya Anda sendiri yang bikin Nah, sayembara. iya, yang bikin sayembara kan saya, bukan anak-anak saya. Jadi urusannya kan sama saya, bukan sama anak-anak saya. Ini masih mau lanjut. Masih lanjut saya. Lanjut, belum mati. Oke. Siap. Ini aja. Ini anak buah kamu lagi mau maju lagi. Bukan anak buah. Ini anak saya. Ya, saya tidak tahu lah. Ya kalau kamu ini anak Anak. buahmu. Kalau ini anak saya. Nggak ada anak buah, nggak ada siapa-siapa, nggak ada guru, nggak ada santri, semuanya anak. Gitu loh. Saya bilang Gerbang ini masih mau lanjut. saya masih akan berlanjut terus. Terus ini mau nyantet saya lagi. Santet aja, Tim. Daripada nyantet nggak dapat duit, ya kan? Mending tobat. Terus bantuin saya ini jualan ini nih. Apa itu tobat? Bahasa mana itu tobat? Saya tidak tahu. Tobat apaan, Mas? Daripada manggil arwah, ya, nyantet orang, dan dilihat banyak orang nggak terbukti, ya lebih baik kalau menurut saya panjenengan itu bertobat. Nanti Ya, coba. Mungkin. Matiin kamu dulu. Karena itu. Maksiat itu hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang maksiat itu hidupnya bahagia, sengsara. Itu kenikmatan sementara yang hanya membuat penyesalan selamanya. Hidup itu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk nanti. Jadi banyak ceramah. Ya kita makan nasi aja bukan tanaman hari ini ya, itu tanaman dari kemarin kok. Seperti itu. Jadi hidup itu jangan cuman mikir yang sekarang, untuk masa depan, terutama untuk akhirat kita. Coba diuji coba aja tuh kalau uji coba maju. Kenapa kok ngajuin muridnya? Kalau jenengan tidak mampu tak? Kemarin tempo hari Anda pun anak buah kamu maju. Sekarang saya punya anak buah juga. Suruh maju anak buah saya. Nanti santai-santai aja lah, santai aja, santai, nggak usah marah-marah. Tempo hari 4 orang anak murid kamu. Sekarang saya pun anak buah ada ini. Natap saya aja nggak berani loh dia. Ngomong lihatnya ke bawah, Tidak bisa. ngomong aja, aduh malah beranian muridnya ya. Karena gurunya sudah tahu kemampuan saya. Gitu. Sombong. Nah kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Sombong kepada dukun santet itu wajib. Sedekah kepada orang yang sombong. Gitu loh. Ceramah. Lihat guru, pandangan saya itu nggak berani lihat. Lihatnya ke bawah. Bosan lihat lu. Nah, Tipu lu. Palsu lu. Ya, kalau kamu nuduh saya tukang tipu dan lain sebagainya, tinggal dibuktikan aja kok ya. Kamu itu gampang baperan. Baru melihat di
media sosial gitu aja udah baperan. Anak muda itu yang punya integritas diri gitu loh, pemandian diri. Kalau belum tahu itu nggak berani ngomong, kamu belum tahu udah ngomong. Kamu tuh anak kecil, nggak usah ceramain saya yang sudah tua. Tapi yang tua ikut sayembara yang muda toh. Sekarang dengar beritanya di YouTube itu rusak semua itu. Ya kamu sama saya loh masih terkenalan saya, gitu. Saya lebih Masih terkenal kaya lagi. Saya di Afrika lebih terkenal. Benar. Kamu Apa, hanya di jualan sini koran saja. di Afrika? Ya bukan dolan-dolan, saya banyak anak murid saya sana. Coba-coba kalau melawan diri saya. Boleh dicoba, boleh. Boleh. Pelor, lawan pelor. Mati nanti. Saya udah takut ya. Maju pelor. Lawan. Siapa yang melawan? Saya duduk sini. Duduk sana. Lawan, bikin anak muridnya itu. Wow. Yang mana yang mau dimatiin, Ki? Oh, yang mana? Yang ini. Ya. Alah. Kayaknya kayak cecungu. Lihat Sis, aja kayak ke bawah. Ini anak Lihat panjenengan. sini. Ya. Kemarin kenapa ke pondok ngaku-ngaku apa pasien ya? Nggih, Pak. Taunya ternyatanya dukun. Dukun masih muda-muda ya. Dukun tuh anak muda tuh harusnya kerja, ya kan? Awet muda, nggak kayak lu tuh, jengot apa tuh kayak Tua. kambing. Kambing itu semakin berjenggotan semakin mahal. Apalagi orang gitu loh. Terus wanita tuh suka berewok-berewok gini. Dia ngaku seperti kambing, berarti dia kambing. Lebih baik seperti kambing daripada jadi kambing. Kalau masih seperti itu cuman seperti doang. Gitu loh. Lawan lor. Omong, ha? Yang punya omong itu jenengan. Bikin goyang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Bikin Muhammad getar, wa ya? ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bulu, panggil bulu. Gitu aja lu, ha? Gunain ilmu setan aja Bang Yoyo. Saya tidak sombong. Matanya merah. Persis kayak orang lagi ini gak punya duit. Belagu amat lu, ha? Mentang-mentang banyak uang. Iya iyalah. Bener apa enggak lu, ha? Iya bener lah. Mana buktinya? Pangku. Kayak perempuan mata duitan. Ih. Persis kayak laki-laki dimarahin istrinya nggak punya duit tuh, matanya lihat ngomong merah. Gitu. Aduh. Top macam. Udah lama belajar sama Udah. Ki Kerbong. Iya, Pak. Gerbong. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa Santai aja, kalau sallim. punya ilmu, punya ilmu kan fisik. Ada orang tidur, santai aja, tinggal korek ilmunya ya tak? Lalu ngapain selawat-selawat? Tapi nggak usah ngegas juga, gitu loh.
tinggal keluarin ilmunya aja, ada jangan kita. banyak ngomong. Jenengan jangan banyak omong. Oh dia yang ngomong ya. Gini Pak. Dari tadi banyak ngomong. Saya diam kok. Ngomong. Monggo. Jenengan dari tadi yang banyak ngomong Pak. Aku gak punya apa-apa kok. Saya nggak bisa apa-apa loh. Sama kayak dia sombong. Innallaha ma'as sabirin. Yang sabar. Nggak diajarin sabar apa? Masih goyang belum? Wih. Selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawridati wa siri syarif fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawridati wa siri syarif fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Putarin. Dalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawridati wa siri syarif fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawridati wa siri syarif fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawridati wa siri syarif fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawridati wa siri syarif fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawridati wa siri syarif fi sa'iril asma'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cah nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawridati wa siri syarif fi Gerak semua. asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawridati wa siri syarif fi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawridati wa siri syarif fi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mawridati wa siri syarif fi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bangun. Kenapa nggak dibantu? Diam. Sana anak muda, lu diam lu. Ayo lanjut. Yuk, mata udah merah. 5 jam pertarungan ya. Lanjut tuh ya Rien. Mau minum Monggo. kopi dulu. Ngopi Rien. Ngomong aja lu. Nah, bikinin kopi dulu ya. Ya, nanti bikinin kopi dulu, bikin kopi. Santai. Bikin kopi dulu. Santai ya. Jangan marah-marah. Nanti keluar siung. Gitu. Bikin kopi dulu lah. Gitu. Kapan udah lagi? Siapa tahu nanti pacarmu bisa jadi. Kamu udah menikah belum? Sik jawab. Songong jawab. Kenapa capek? Rekod dulu gimana? Santai bro. Santai. Udah lama belajar ini sama ini, sama Ki Gerbang nih. Ki Gerbang. Kita aja marah. Bisa itu. Oh iya. Gimana cara belajar ilmunya ini? Lu tahu lu. Buat apa ngasih tahu lu? Lu penting. Orang sombong kayak lu. Ya. Coba diatur dulu napasnya biar enak. Tuh, ngomong biar gak ngos-ngosan, santai. Ya toh? Biar gak ngos-ngosan. Kenapa jenengan berdua datang suaraan itu guguk itu? Itu tadi. Bawa saya dari hutan. Gali kuburan. Iya, saya tahu. Ini ngapain gali kuburan? Buat ngubur lu. Buat persiapan. Persiapan ngubur Buat lu. mati lu. Buat ngubur lu, persiapan buat ngubur lu. Ngubur saya? Iya. Saya mah
Kalau mati nggak perlu kamu yang nguburin. Tetangga saya banyak. Kan matinya di tangan guru saya. Gimana itu? Jadi kalau mati tangan guru kamu, terus kamu yang nguburin gitu. Iya. Baik banget ya. Makasih ya. Oh, baik loh. Ternyata. Kalian apa ya, tapi kopinya dikit aja airnya. Nanti ya lagi dipikirin kopi ya, santai ya. Kali-kali saya itu tarung itu yang nyantai gitu loh, enggak. Maksudnya nggak ada tahun dukun itu yang santai gitu loh. Kalau marah-marah. Marah-marah itu temennya setan. Bener deh. Teman saya itu. Nah, terus tadi saya lihat berdua sama gurunya bertiga ke kuburan. Ternyata ke kuburan bukannya ingat mati, malah dari setan. Buat tambah kesaktian. Kita ini abadi, Jin. Tidak akan mati saya selamanya. Saya punya arwah kudu-kudu semua yang menghidupkan dia. Semua orang itu bakal mati dan nggak ada yang sakti di dunia itu. Kita ini sakti semua. Ya. Anak buah saya pun itu sudah sakti. Yang sakti itu hanya Allah Subhanahu wa Nah, Ta'ala. nggak ada yang paling sakti cuman guru saya. Dengar itu. Saya sudah 126 tahun sampai saat ini saya belum apa-apa. Dengar tuh guru kita. Non, Denger nggak, punya telinga nggak lu, ha? ya. Tuh, telinga. Makanya beli korek 126 putih. tahun saya tidak akan sampai saat ini belum mati saya. Karena saya punya arwah. Semua yang hidup itu pasti akan mati. Tidak Kalau bisa. kamu bilang dia sakti, bikin saya ikut sayembara udah berapa kali sama saya, udah 3 kali tarung. Mana dia nggak bisa ngalahin saya? Itu anak buah. Kalau uangnya di meja baru saya akan habiskan. Mau ngalahin aja belum kok uangnya turun. Nunjukin. Nanti kalau sudah mati kau bagaimana itu uang itu tidak ada. Taruh uang di meja, nanti mati aku tinggal ngambil aja. Dengar tuh. Kan udah ada tanda tangannya. Saya nggak kejauhan lah bicara kalau mati itu. Saya minta darah aja, tak kasih kok duitnya. Nah, Pak, jangan-jangan dia nggak punya uang, bro. Betul. Palsu, ha? Pembohong aja itu. Ada yang sambil pembohong itu sambil apa? Kok bahas uang nggak lu? uangnya? Sembara palsu itu. Uangnya ada aja nggak njus kok. Itu juga gitu. Oh, tenan deh. Punya uang nggak lu? Soan ngayain. Bikin sembara apa itu palsu. Palsu buktinya kamu ya ikut. Pengen nyoba aja. Iya. Bener apa enggak itu? Ternyata palsu. Ya buktikan dulu ilmu santetnya, nanti baru uangnya. Gitu loh. Buktikan aja. Bukan di sini tempatnya. Nih rokoknya nih. Rokoknya Samsu. Ya, tuh Ki Gerbong. Gerbang. Gerbong. Ledek aja lu dari sana. Ada orang tidur Saya malam-malam. emosi. Gak usah keras-kerasan deh aja. Lu yang kurang aja. Minum kopi biar adem. Biar hati tenang. Jangan-jangan dikasih ramuan. Sembara palsu. Tidak, sudah saya cek itu tidak ada apa-apa. Bener, bro. Sudah tidak ada apa-apa. Enggak kopi bilang loh. Monggo tunjuk, silakan minum. Ini ada apa lagi? Siapa lu ini, ha? Mana rokoknya? Rokok. Mantap. Mau beli kaos enggak? Kaos kayak gini. Apa itu? Bagus. Daripada Jurusan ini. swag. Nih. Itu. Hah? Dia bisa bahasa Jawa. Iya katanya. Kok tahu bahasa Jawa tuh kamu? Hah? Dia tahu kinye gitu ya. Aduh. Diam lu, katanya lu suruh diam.
Iya. Tahu bahasa Jawa saya. Lu yang Kaget, kenyil ya. Aku heran lagi bajunya dia tuh. Ada apa dia? Iya. Ada. Ada ininya loh. Apa yang perempuan buat ini? Apa sih itu namanya? Itu loh. Apa? Harus cemiti. Oh, cemiti. Cemiti itu kalau dulu saya buat korek kuping gitu. Oh, Tolong jangan. nah gitu loh. Ada keluarganya apa di sini kita istirahat. Iya ngejek-ngejek tuh. Hah? Dia nggak ngecek memang kenyataannya gitu. Ini baju dari guru saya. Udah bawaannya ini kayak gini. Cemiti ya. Yang dulu anak sekolah perempuan itu ya sering di belakang itu pakai cemiti. Cuma dia kayak gitu. Bro, Iya. gimana ini? Ada. Ajar ini orang ngejek mulu. Ngopi dulu lah, ngopi dulu, gitu loh, ngopi. Matil dah. Oh dia. Ada sih cerita kalau ning kelambine niki gitu kan nawi. Beda dong, kita kan nolong orang akhirnya kaya ya. Amin. Dia nyakitin orang, hidup cari cara. Gak minjem kipring dulu. Bentar. Nah. Tuh. Nih, ceburu. Tuh. Oh, jangan. Nah, Apa lu? Jangan. Kamu yang baik-baik dong. Ini lo baik kok guru saya itu. Ada koreknya di guru kita. Kang, ikut sini aja. Ya, Bajunya oh. bagus. Oh. Bagusan ini. Tiap hari kita ngerokoknya Samsu, dia ikut gurunya rokoknya apa? Rokoknya benar. Diam, diam. Makanya Nggak ngomong aja lu. Matil. kasihan dia ikut gurunya rokoknya menara. Nih kita Samsu, ya kan? Beda level ya. Ya Allah ya kan kasihan amat lu. Enggak ada rokok gitu. Ya Karim. Aduh. Kasihan. Nanti dicolong. Wah. Dibawa sama dia. Nih, rokok kita. Udang garam. Yang pelan aja. Tuh, rokoknya udang garam. Kita Malah rokok kita lah daripada rokok kamu itu. berapa halaman lagi? Mahalan berikut. Ini. Tapi kan lebih enakan ini kan. Mahal ini. Nggak ada Masuk apa-apa aja toilet. rokok jadi. Katanya orang kaya tapi ngerokok jarum Samsu. Suwe tuh. Oh, Enak ini kan. dulu itu mahal ini loh, Le. Sekarang mahal ini. Gak tahu. Jangan banyak ledek nih. Oh iya. Walaupun mahalan itu Kang jenengan aja minta ini. Mana? Gitu. Jadi rokok. Ini rokok saya nih. Ini di Samsung. Itu di Samsung. Udah lama ikut sama ini gerbong nih. Dari tadi nanya-nanya mulu. Kan tadi udah dijawab. Ya, Udah lama. Ajarin ilmu apa aja? Kudu. Fudu itu bukannya yang buat obat itu? Kudu nang. Iya, makanya gitu mah kudu. Buat nyantet kamu. Tahu nggak? Nanti saya. Oke. Kalau kita itu los ya, no problem, enggak masalah. Pokoknya Jangan sombong lu. Nanti mati lu. mati. Mau ngelawan ini aja nggak nicus kok. Tadi yang gelebak siapa ya? Lu curang lu. Naon? Curang lu. Curang naon? Tadi dibantu lu sama Ente. gitu. Enggak ya. Dia sendiri yang letak kok. Ada yang ini nggak mau beli kaos nggak, baju nggak? Kos butut. 150.000 doang. Bagus. Kos kayak gitu mahal. Cuma kos Apaan itu? Cuma buat ini, kosen. Oh, Apaan? Keset maksudnya. Koset. Keset maksudnya. Gimana ini urusannya?
Ajar lagi tuh, kamu bosan lagi sudah. Bisa kan aku tuh. Kita kasih ini loh enak kopi biar fresh dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diam. Zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asiri zalimin bidzalimin wa arijana min baini min Hai, diam. Coba lawan saya ini. wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbiri zalimin bidzalimin. Satu-satu dong, minggir. Iya. Pikir aja dulu. Tadi serah. Biar mental sendiri. Bagi Pikirkan selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul wa sari. Biar balik sendiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul wa sari. Sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul wa sari. Sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul wa sari. Sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul hadi wa sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul hadi wa sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul hadi wa sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul hadi wa sari fi sa'iril asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. panggil Allah mimpi kamu. Panggil Allah mimpi kamu. Bangkit. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul hadi wa sari fi sa'iril asma'i
Pulang sana. wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak buahmu ini lah bawa pulang. Udah kayak begini. Apa kamu mau nyoba-nyoba? Pulang. Bawa pulang sana, timbang mati di sini. Dah pulang sana. Anak buahnya cengkiwing dia. Lari dia. Udah biarin. Mantap. Wah. Mantap. Anakku jago. Yang penting jangan sampai ini. Jangan sampai tergoda sama wanita, ya. Jangan sampai tergoda oleh harta, ya. Orang-orang kan banyak yang nggak tahu kalau semua penjualan dari media itu kan untuk pembangunan pondok orang-orang gangguan jiwa. Kalau apa itu boleh kok diaudit, karena yang megang semua rekening yayasan itu kan ada sendiri. Jadi Abah itu mulai dari rekening, ATM, bahkan KTP itu yang membawa pengurus pondok gitu. Jadi untuk kebutuhan warga itu ya dari hasil kerja apa sendiri. Kalau media-media seperti ini paket Ashifa nih. Ya, paket Ashifa gini. Ini kan laris nih, ya kan? Rame pembelinya, ya kan? Medianya kan seperti ini. Ini setiap hari testimoni dari pemesan itu banyak. Itu kita tiap hari tak upload di channel YouTube. Tiap hari tak upload di channel YouTube Pondok Nuswantoro itu. Itu setiap hari ini yang pesan banyak deh. Setiap hari 300-an orang. Tapi kan semua media-media ini kan untuk pembangunan pondok. Tapi emang habisnya. Dan bayangkan paketnya ini yang kalau dibeli bijian bisa sampai 15 juta. Ya kan? Ini loh cuman maharkan 3.000. Karena apa? Karena laris, karena banyak yang pesan. Nah, kalau Abah itu beda sama penjual media-media yang lain. Jadi kalau orang lain kalau jualan namanya laris itu kan dimahalkan, ya kan? Kalau Abah itu malah dimurahkan. Karena apa? Karena supaya yang tidak mampu itu juga biar bisa membeli gitu loh. Gitu. Nah, kalau semuanya ini dibeli satu persatu bisa sampai 15 juta. Ini cuma 3.000. Ini dapat 7 media loh. Pitu itu orang Jawa pitulungan. Ya, pitulungan. Dan untuk yang beli media ini ya saya jelaskan kembali. Pertama mandi dulu pakai garam tutup hijau, ini untuk menghilangkan energi-energi negatif yang di badan. Setelah itu minum madu kunirnya. Madu 3 sendok, taruh di kelapa muda, kasih setengah sendok kunir putih sama kunir kuning. Ini untuk pengobatan secara dohirnya. Karena memang metode pengobatan kita itu dengan pertama fisikis, non medis, terus medis. Jadi 3 metode itu. Nah, setelah minum madu sama kunirnya, baru garam tutup merahnya ini digunakan untuk menyiram rumahnya. Ini kalau sebanyak kita ngusir lalat itu harus dibuang dulu kotorannya. Nah, membuangnya itu dengan garam. Garam itu mengalirkan semua masalahnya ke lautan seperti itu. Nah, setelah itu baru pakai tasbihnya, dikirnya ya Latif 1000 kali tiap malam. Jadi kalau dirangkum kegunaannya itu garam hijau untuk mandi, garam merah untuk
disiramkan di rumah, madu kunirnya diminum, ditempatkan di kelapa muda. Nah, setelah itu zikiran dengan tasbihnya. Ini buat zikir, bukan buat jimat, buat zikir gitu. Alhamdulillah sudah ratusan yang memberikan testimoni, namanya paket Ashifa. Jadi kalau ada yang mau pesan itu namanya paket Ashifa, seperti itu. Dan perlu untuk diketahui bahwa saya tidak punya Facebook ya, saya tidak punya Facebook. Jadi siapapun yang menggunakan nama saya atau membagikan video saya di Facebook itu bukan saya, itu orang lain. Saya tidak punya Facebook. Kembali lagi saya katakan, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya akun Facebook. Itu. Rencana sih mau bikin Facebook fanbase. Nanti saya bagikan di tab komunitas lah. Tapi baru rencana. Itu. Siapapun yang menjual media di Facebook itu bukan saya. Dan kembali saya sampaikan, siapapun dukun santet yang mau ikut sayembara, saya persilahkan dari manapun dan kapanpun, monggo ya. Saya sediakan uang 100 juta tunai dan juga 1 miliar. Tinggal pilih yang mana gitu. Mau nyantet saya, minta syarat apa boleh. Baju saya, rambut saya, nama saya, foto saya boleh, monggo. Dipersilahkan gitu. Dan alhamdulillah ini sekarang kita punya kaos baru nih, kaos baju baru. Ya, bajunya 250, kaosnya 150. Dan nomor rekeningnya hanya atas nama saya, Samsudin. Selain atas nama saya itu penipuan. Ya. Karena semua istri saya, admin saya semuanya nggak ada yang punya rekening, cuman saya. Yang jelas transfernya hanya ke saya ya, Samsudin. Selain dari saya itu penipuan. Oh tenang. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah berkomentar. Komentar sampean sangat-sangat memberikan motivasi untuk diri saya. Yang jelas orang lain boleh membenci kita, tapi kita jangan pernah membenci orang lain. Orang lain silahkan kalau mau memfitnah kita, yang penting kita jangan memfitnah orang lain. Bersyukurlah ketika kita dihina. Kenapa? Karena bukan kita yang menghina. Bersyukurlah ketika kita difitnah. Kenapa? Karena bukan kita yang memfitnah. Selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Untuk Ki Gerbang dan dukun santet yang lainnya, monggo. Mau pakai ilmu seperti apapun, kita santai-santai saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.